dan kepada kawan-kawan di HFM sudah juga hadir, dan terutama Yesus yang telah menunggu kita dari awal, ya kan? Kita yakin hari ini adalah hari yang selalu Tuhan memberikan waktu untuk kita beribadah, sehingga kita boleh merasakan kasih dan kemurahan-Nya. Dan tentu di FM ini kita masuk ke YouTube, kita boleh bertanya sesuai dengan apa yang menjadi pertanyaan yang menyenangkan hati sesama kita. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Hari-hari kita selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan bersemayam di atas segala pujian. Kita yakin percaya, ketika hari ini kita boleh hadir di sini, tanda kesehatan, tanda ingin menyenangkan hati Tuhan adalah berkat yang berlimpah atas kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu.
menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Ketika kita merasakan saat ini detak jantung dan nafas kita masih ada di dalam kehidupan ini, tandanya kita diberikan kesempatan untuk selalu ingin melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Mari kita datang dengan segala sukacita. Kita siapkan hati kita, buka telinga hati kita untuk mendengarkan syirik firman yang akan dibawakan oleh hamba-Nya yang tercinta. Kita sama-sama mempunyai satu kata, sekali Yesus adalah tetap Yesus karena kemurahannya. Oleh karena murahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena murahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Yesus, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Baik, terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada host hambanya, Bapak Derikson. Silakan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan.
karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu, bahkan karena perkenanan-Mu kami dapat hidup dan berkumpul pada saat hari ini untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Hamba-Mu Bapak Evangelis Nicholas Liang Tuhan telah mengantarkan kami Tuhan dalam puji-pujian dan penyembahan. Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan dalam ibadah Jum ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Dan kami menyadari siapa diri kami ini Tuhan yang penuh dengan kelemahan Tuhan. Kami sadari Tuhan dalam setiap hari Tuhan kami selalu terjatuh dalam dosa-dosa kami. Pikiran, perkataan, perbuatan kami, sikap kami terhadap sesama kami terlebih di hadapan-Mu Allah kami. Kami menyesali dan mengakui semuanya itu Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami mengaku dosa di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang setia dan adil akan mengampuni dosa-dosa kami Tuhan. Biarlah Tuhan pada hari demi hari Engkau memperbaharui kami, bahkan juga membentuk kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan firman-Mu Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami akan dibawa pada kesaksian hamba-hamba-Mu juga yang akan bersaksi, yang akan membangkitkan semangat bagi kami, memotivasi kami untuk lebih lagi melayani Engkau Tuhan. Dan juga kami akan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu yang Kau singkapkan isi hati Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Johannes Raharjo Tuhan. Terima kasih Tuhan kami dapat melihat kembali bertemu dengan hamba-Mu dalam keadaan sehat Tuhan. Terima kasih Bapak semuanya karena perkenanan Tuhan, karena Engkau Allah kami Tuhan yang masih Tuhan mengizinkan kami melayani Engkau Tuhan sampai pelayanan kami selesai Tuhan. Tuhan, biarlah rencana-Mu yang indah terjadi dalam kehidupan kami dan kami dapat diberkati, dikoreksi, bahkan juga dituntun dalam kebenaran. Engkau urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan, bahkan sembunyikan di balik kemuliaan salib-Mu, pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan pada saat hari ini Bapa. Demikian juga yang memimpin daripada doa syafaat, doa penutup, doa berkat, bincang-bincang pada hari ini, Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Bahkan juga Tuhan teman-teman kami yang masih ingin masuk dalam ibadah Jum ini, jauhkan segala yang menghalangi. Peralatan yang kami pakai, jaringan yang kami gunakan, jauhkan dari segala gangguan Tuhan. Biarlah Engkau yang berkuasa, Engkau yang Tuhan ambil alih semuanya, sehingga kuasa Roh Kudus memimpin kami Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan ingin mengganggu kami, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Kami mohon Engkau memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami sungguh-sungguh diberkati, sungguh-sungguh merasakan hadirat-Mu, bahkan sungguh-sungguh dikoreksi dan juga Tuhan dituntun, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Diserahkan dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya dimanapun Engkau Yesus hadir, mujizat Allah pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kalau buat hamba-hambanya ingin bersaksi, silakan. Bu Adeline mungkin. Shalom. Ya, Ibu Christine. Christine Calvin, silakan Bu Christine. Christine Calvin. Ya, shalom, shalom. Puji Tuhan bisa bertemu lagi ya. Terima kasih Pak Nicholas, Pak Sijabat sudah memberi kesempatan untuk bersaksi ya. Saya bersyukur, wah lihat namanya Pak Yohanes saya langsung, Tuhan semoga saya ada kesempatan ya. Waktu Pak Nicholas hari Minggu saya pengen sekali, tapi tahulah kalau hari Minggu itu saya full pelayanan ya, karena melayani di 4 tempat. Tuhan memberkati. Saya baru aja pelayanan penjara, barusan setengah jam yang lalu kami selesai pelayanan penjara di Lapas Pemuda Tangerang melalui online Zoom. And then saya mendapatkan satu pencerahan yang luar biasa, di mana ada pengakuan anak-anak yang ada di warga binaan, itu mengatakan ada kata-kata yang saya sampaikan ketika saya memimpin ibadah di bulan yang lalu ya. Di mana saya mengatakan bahwa kalian mungkin yang ada di dalam sini itu jauh lebih berbahagia daripada yang di luar, karena kamu badannya terpenjara tapi mungkin rohmu bebas. Tapi yang di luar sana berapa banyak orang yang bebas tetapi hatinya terpenjara oleh banyak hal. Dan saya mengatakan itu tergantung perubahannya dari kalian.
Tapi jangan menjadi seperti murid Yesus yang masih ragu-ragu ya ketika bangkit, padahal mereka 3,5 tahun bersama Yesus, dan Yesus katakan saya akan mati tapi hari ketiga akan bangkit. Tapi mereka kan ketakutan waktu Yesus dikabarkan bangkit, dan mereka sembunyi di dalam satu rumah ya. Dan ini yang membuat saya sangat terkagum-kagum sama Tuhan Yesus, dan itu saya sampaikan kepada anak-anak bahwa hal pertama yang Tuhan datang ketika kita ketakutan, ketika kita di dalam cengkeraman, yang dia datang dan dia katakan damai sejahtera, shalom. Itu kata-kata shalom, damai sejahtera itu selalu saya katakan, dan itu saya katakan kepada klien-klien saya di sini, kepada siapapun saya ketemu, mereka mau mengerti atau tidak, saya katakan shalom. Dan puji Tuhan, feedback yang saya dapat bahwa dengan kata-kata shalom, kata-katanya singkat tapi kita mengungkapkannya dengan penuh kasih, itu ternyata bisa mengubahkan seseorang. Nah, semoga sebelum kita mampu untuk mengubah orang lain, kita mengubah diri kita dulu. Dan boleh nggak saya bawa satu pujian ini? Saya sering membawakan pujian ini ya, meskipun saya akapela. Karena anak saya, nanti mohon didoakan juga ya, anak saya sedang kan jam 2 sebentar waktu Prancis, dia akan melalui yang namanya ujian bakalaureat. Saya minta tolong didoakan nanti anak saya Axel Dio. Saya akan sampaikan pujian ini. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjuna ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Since my heart, oh Lord, épris-moi, chance mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le portier, je suis l'argile. Brise-moi, passionne-moi, oui c'est mon désir. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Amin. Mulailah berubah dari kita, sehingga orang lain ketika melihat perubahan itu, mereka pun akan berubah menjadi sama seperti Kristus. Tuhan Yesus berkati. Yes, God bless. Ya, silakan, mungkin ada satu orang lagi. Shalom. Pak Domingus mungkin, Pak Evangelis Domingus. Shalom Pak Domingus. Ada kesaksian kah? Ibu Messi? Ya, Pak Derekson. Ya. Ya, Bu Messi. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya bersyukur kepada Tuhan, dan setiap hari saya bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik dan amat baik, sangat baik dalam setiap kehidupan kita semua. Tadi jam 3 ya, jam 2, jam 3, anak saya kasih tahu sama saya kalau hari ini dia diangkat sebagai pegawai tetap. Wow. Ya, mestinya 3 bulan, dia baru 1 bulan ya diangkat sebagai pegawai tetap. Saya tahu dia banyak melalui proses Tuhan ya. Pernah saya bersaksi bahwa dia sudah
tinggalkan pekerjaan yang lama dan dia harus masuk pekerjaan yang baru, tapi akhirnya dia ditolak dalam pekerjaan yang baru itu. Tapi Tuhan itu luar biasa ya, bahwa rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup kita. Dan saya katakan kepada dia bahwa rancangan Tuhan itu indah ya, masa depan yang penuh dengan harapan. Dan puji Tuhan, kantor yang membatalkan dia, kasih dia gaji 1 bulan ya, luar biasa. Itu kalau bukan Tuhan, saudara, siapa mau kasih gaji 1 bulan nggak ngapa-ngapain ya. Bahwa benar rancangan Tuhan itu indah ya dalam hidup kita. Kadang-kadang kita tidak mengerti, tapi akhirnya kita tahu bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Karena firman Tuhan katakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, sebab dada dan tongkatmu itu yang menghibur dan menolong aku. Terima kasih untuk doa-doa family ministry yang ada di Zoom ini. Amin. Memberkati. Anak-anak saya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Messi, salam sukses buat anaknya ya, Tuhan berkati. Ya, sukses selalu, Tuhan berkati. Kita sambut firman Tuhan, sampaikan oleh hambanya Pak Pendeta Johannes Raharjo. Shalom. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memulihkanku. Baik, Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada host. Haleluya, silakan buat hambanya Bapak Pendeta Johannes Raharjo, silakan Pak. Kita bahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih hari ini kami boleh kembali belajar akan firman-Mu. Kami rindu setiap hari kami makin boleh diperlengkapi, makin mengenal jalan-jalan-Mu supaya kami tepat hidup di dalam rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, berbicaralah, pakai hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu dalam nama Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Amin. Saudara Shalom. Shalom. Yang di dekat dan yang di jauh, di friends. Puji Tuhan. Saudara, Amin. kita akan di dalam Efesus 5:14, ya, temanya kita sudah tahu, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati. Mari baca sama-sama Saudara, ini penting ya, tema ini di hari-hari yang penuh dengan tantangan hari-hari ini banyak orang mengalami seperti ini. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Siapa yang dimaksud dengan orang yang tidur? Nah, Saudara, di sini
bangunlah hai kamu yang tidur. Apa bedanya? Bangkitlah dari antara orang mati. Siapa orang mati, saudara? Ya, orang yang tidur itu orang yang sudah di dalam Tuhan. Seharusnya rohnya sudah hidup, tetapi posisi orang ini sedang berada di antara orang-orang yang mati. Orang-orang yang mati ini adalah orang-orang yang di luar Kristus, yang rohnya masih belum hidup atau rohnya mati. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik, apakah dalam posisi seperti ini bisa dibedakan? Coba kita lihat sebentar, apakah dalam posisi seperti ini, kalau saudara melihat bisa dibedakan atau tidak, saudara? Orang yang tidur dan orang yang mati. Nah, saudara, saya berikan ilustrasi supaya saudara bisa menangkap. Tuh, ya. Yang kelihatan cuman apa? Kakinya. Betul? Orang yang tidur dan orang yang mati, kalau saudara melihat dari jauh, mana yang tidur, mana yang mati? Ya, betul. Saudara pernah Ya, melihat orang di kamar mayat? Ya. Dan saudara tahu nggak yang tidur mana, yang mati mana? Yang membedakan apa, saudara? Warna kaki. Oh, bukan. Bukan, Napas. ada kertasnya, ada pelangnya. Ya. Ada tanda, ada kertasnya. Di jempolnya itu apa ini, saudara? Ya, tapi ketika saudara dari jauh, engkau nggak tahu. Oh ya. Engkau tidak tahu orang ini sedang tidur atau sedang mati. Karena posisinya sama. Makanya bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Nah, apa keuntungannya? Apa kerugiannya? Kalau saudara lihat baik-baik, saudaraku, bedanya orang tidur dan orang mati itu apa di sini? Coba kita lihat sebentar, perhatikan baik-baik. Bedanya apa? Kristus akan bercahaya atas kamu. Berarti orang ini dalam posisi dalam kegelapan. Dalam gelap, saudara. Ya, karena Kristus tidak akan bercahaya atas kamu, ya, dan saudara sama di antara mereka. Nah, oleh sebab itu, saudara, kalau saudara melihat baik-baik, apa kerugiannya orang-orang seperti itu? Jadi orang yang membelakangi Tuhan yang adalah terang itu, maka coba saudara lihat baik-baik. Terang itu dikatakan Mazmur, Tuhan itu adalah matahari. Ya, ketika orang ini sedang tidur membelakangi matahari, membelakangi terang, maka orang ini sedang apa, saudara? Bayangannya di mana? Bayangan orang ini hitamnya di mana? Di depan. Betul? Jadi orang ini di depan dia bayang-bayang. Waktu dia berjalan ada bayangan hitam. Orang ini cirinya apa, saudara? Ya, dia ngomongnya, ya, gua dulu gini-gini, hidup gua penuh kalah, penderitaan, terus ya, kekecewaan, semua diberikan kebodohan dia. Kenapa? Bayangan-bayangan dia yang hitam itu justru di depan kaki dia. Tetapi kalau dia bangkit, dia mulai menghadap kepada terang, maka wajahnya jadi terang dia. Bayangan hitamnya di mana? Di belakang dia. Nah, dikatakan jalan hidup orang benar seperti rembang sampai tengah hari. Terangnya itu kenapa nggak ditulis sampai sore hari? Kok sampai tengah hari? Karena matahari yang paling tinggi posisinya itu jam 12. Saudara. Jelas? Nah, itu
kerugian, saudara. Saya katakan orang ini adalah orang-orang yang ateis praktis. Apakah dia ateis? Bukan. Tapi kehidupannya sama sekali tidak bisa memancarkan sinar Kristus. Hidupnya sama dengan orang dunia. Kalau orang dunia suka ke dukun, dia ke dukun juga. Ya, orang dunia merokok, dia merokok. Minum mabuk sama saja, ya. Hidupnya selingkuh juga, nggak bisa dibedain. Nah, tanya itu dengan Ibu Christine, kalau mendatangi pelayanan di penjara, boleh ditanyakan di situ, saudara warga binaan, coba tanya. Ya, namanya malaikat ada semua di situ, saudara. Rafael, Mikael, Gabriel, komplit, ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada di situ. Saya pernah nanya, kamu kenapa? Rasul. Ya, kenapa kamu? Ya, saya perkosa orang, saya bunuh orang. Ada seorang ibu namanya Teresia. Saya tanya, Bu, kenapa di sini sampai kena 12 tahun, Bu? Iya, pipinya pembantu saya setrika, Pak. Wih, namanya Teresia. Nah, ini mengherankan. Ya, jadi saudara nggak akan mengerti sungguh-sungguh apakah orang ini orang Kristen atau bukan. Nah, itu yang Yesus katakan begini. Jikalau garam itu menjadi tawar, apa gunanya? Kecuali dibuang dan diinjak orang. Kenapa? Standar hidupnya itu kalau sama saja nggak melebihi dari orang dunia, sia-sia Tuhan investasi Roh Kudus, karunia, semuanya. Orang dunia enggak. Maka dari itu ingat, saudaraku, ketika engkau melihat Jokowi, itu adalah satu cerminan buat kita. Artinya, jangan sampai garam menjadi tawar. Ya, kita melihat Jokowi, aduh, kita mulai melihat diri kita sendiri. Kok beda ya? Jokowi diserang kanan kiri, dia cuma senyum. Wah, biasanya anak-anak Tuhan, hamba Tuhan apa? Wah, berang. Langsung dia berang seperti itu. Nah, di situ. Nah, pertanyaan saya, garam itu bisa menjadi tawar atau tidak sih sebetulnya dicuci dengan rinso dan sebagainya? Nggak bisa. Seharusnya nggak bisa. Ya, karena apa? Karena memang sifat garam itu seperti itu. Dan saudara, anak Tuhan yang sudah lahir baru, di dalam dia pasti ada apa? Ada Roh Kudus, saudaraku. Jangan salah. Kita ini sudah beda. Dulunya kita ini ada ini, saudara. Ya, ada roh ketika Adam, Satan nature. Tapi sekarang setelah engkau lahir baru, sudah berubah. Ini sudah. Betul? Ini harusnya. Suaranya beda. Untuk itu, seringkali nggak bisa dibedain. Karena kedagingan dia. Nah, itulah sebabnya. Nah, kalau saya boleh katakan begini. Orang dunia yang belum lahir baru, yang masih punya Satan nature atau sin nature, ya, spiritual death, sebetulnya dia bisa berbuat kebenaran atau tidak? Nggak bisa. Karena di dalam dia seperti ini. Nah, sebetulnya anak Tuhan yang sudah lahir baru, dia bisa nggak sebetulnya, ya, dia melakukan sifat-sifat yang seperti ini? Seharusnya nggak bisa. Karena di dalam dia adalah spiritual, sudah father nature. Betul? Jadi, kalau gampangnya saya ngomong gini loh. Kalau anak Tuhan, seharusnya dia melakukan sesuatu sifat-sifatnya Tuhan. Amin. Jadi kalau dia mau melakukan sifat-sifatnya iblis, itu nggak sesuai dengan naturnya dia. Bagaimana supaya bisa lakukan? Dia harus berusaha mati-matian supaya dia bisa melakukan kejahatan. Karena di dalamnya bertentangan sama dia. Nature-nya sudah berubah.
Tetapi kenapa kenyataannya anak-anak Tuhan banyak yang terjadi seperti ya roh yang lama karena kedagingan dia. Nah, itulah sebabnya saudaraku, sekali lagi saya katakan, bangkit ya dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jangan kita membelakangi Yesus, tapi kita menghadap Yesus, kita melihat mata kita kepada Yesus, dan disitulah hidup kita bukan naik turun, tapi engkau akan naik terus, engkau akan naik terus dan naik terus, seperti rembang sampai tengah hari. Nah, saudara, sekali lagi, kalau saudara melihat ini, kita lihat sebentar Amsal 4, 18-19. Silakan, ada yang membaca? Dibantu membaca? Amsal 4, 18-19. Amsal 4. Amsal pasal 4 ayat 18-19. Demikian bunyinya, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ya, mereka jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Saudara perhatikan, fasik itu bukan kafir. Kafir tidak kenal Tuhan, tapi fasik itu orang yang tahu kebenaran, tapi dia suka berontak, dia nggak suka seperti itu. Dia langgar itu. Maka jalannya dikatakan seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Oleh sebab itu, bagus sekali lagi, yuk kita sadar kita sedang menghadapi orang-orang yang seperti itu hari-hari ini. Ya. Nah, apa penyebabnya sampai terjadi seperti ini? Kita lihat di ayat sebelumnya, Efesus 4, mulai ayat 17 sampai 19. Ini penyebabnya. Efesus 4, 17 sampai 19. Mari baca baik-baik, saudara. Tadi Efesus 5, ya. Sekarang Efesus 4. Ini penyebabnya. Efesus 4 ayat berapa tadi, Pak? Mulai ayat ke-11. Saya ayat per ayat ya, Bu. Manusia baru. Oke. Ya, 17. Efesus 4 ayatnya yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saya kan Bu. Di sini penyebab orang itu menjadi tidur secara rohani, hidupnya dalam kegelapan. Di sini ada 7 stadium. Ya, 7 stadium kejatuhan orang percaya. Stadium pertama dikatakan dia mulai membiarkan pikirannya sia-sia. Jadi ingat, masuknya selalu awalnya lewat pikiran. Hati-hati, saudara. Apapun. Kalau saudara tidak pernah mikir sebelumnya, engkau nggak akan dicobai di dalam hal itu. Ya dong? Nggak ada orang tiba-tiba berzina. Nggak ada orang tiba-tiba korupsi. Nggak ada orang tiba-tiba, saudaraku. Semua itu diawali dengan pikiran. Makanya pikirkan yang baik, yang manis, yang sedap didengar, pikirkanlah semua itu. Saudara tahu nggak yang dimaksud dengan yang manis, yang sedap didengar, yang benar, yang itu adalah Yesus. Itu semua itu menyatakan Yesus. Arahkan hidupmu pada Yesus. Tetapi saudara ingat, stadium pertama itu adalah hati-hati dimulai dengan membiarkan pikiran kita jadi sia-sia.
Seharusnya diapain Alkitab tulis? 2 Korintus 10 ayat 5 dan 7. Boleh dibantu, Bu? 2 Korintus 10 ayat 5 dan 7. 2 Korintus 10 ayat 5 dan 2 Korintus 10 ayat 5 dan 7. Kami mematahkan kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pertanyaan saya, ketika pikiran kita mulai aneh-aneh, saudara biarin atau harus saudara tawan? Harusnya ditawan. Amin. Harusnya ditawan. Ketika engkau menghadapi sesuatu, kalau engkau tidak tawan itu, tapi engkau entertain itu, engkau akan diseret jatuh. Betul. Jangan di-entertain. Tawan. Contoh, ketika istri saya muntah darah, pukul 1.30 malam, ya, dini hari, tarik-tarikan. Tarik-tarikan ini. Lalu 7:30 pagi, di rumah sakit Siloam, Karawaci, diperiksa sama dokter, HP-nya tinggal 2,8. Dan dokter katakan, Pak, maaf, sudah nggak bisa mompa semuanya, Pak. Mulai otaknya rusak, semuanya rusak. Minimum 4 itu sudah merusak semua. Kalau saudara tidak tawan pikiran itu, tidak patahkan, tidak lawan, kok akan jatuh. Ya sudah, itu memang kebodohanku. Aku nggak cepet-cepet bawa istriku. Saya tawan, saudara. Stop pikiran. Yesus nggak katakan seperti itu. Nah, jelas? Jangan dibiarin. Ditawan, ditaklukkan kepada Kristus. Firman. Nah, bagaimana caranya? Coba saudara lihat ayat 7. Ibu, tolong. Yang Efesus tadi ya, Pak? Masih di Efesus tadi? Ya. Efesus 2 Korintus 10. 2 Korintus 10-nya yang ke-7. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti dia. Amin. Amin. Berpikir dengan otak atau dengan hati? Kalau engkau coba berpikir matematis dengan otak, pasti kau katakan ini nggak masuk akal. Betul? Saudara tahu ada istilah orang miskin dilarang sakit. Betul? Begitu masuk rumah sakit, saudaraku, harus dikuras, ya, harus masuk transfusi darah, harus segala macam. Saudara, langsung tarikan pikiran gini, apa yang mesti gua jual ya? Mobil dijual laku di bawah 100 juta. Kalau rumah dijual gimana? No, saya katakan, Allahku akan mencukupi segala. Wow, haleluya. Sesuai dengan kekayaannya. Saya perkatakan itu, saya tolak. Tarik-tarikan, saudaraku. Nah, saudara lihat baik-baik. Awas dari pikiran kita. Engkau harus berpikir dengan rohmu. Karena roh penurut, daging lemah. Jangan coba-coba. Engkau mau mencoba matematis seperti itu, maka engkau akan gugur. Engkau akan jatuh. Jelas? Nah, itu sebabnya yang pertama kita harus mengerti hati-hati karena masuknya atau stadium pertama orang jatuh tertidur itu dari membiarkan pikirannya sia-sia. Yang kedua sekarang kita kembali Efesus 4 ayat yang ke-18. Silakan, Bu. Ya, stadium kedua Efesus 4:18 yang kembali adu. ke Efesus tadi ya, Pak. Efesus 4. 4. Oke.
Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-19, Pak. 18. 18. Oke, Efesus 4 ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Yang pertama apa? Stadium kedua. Pengertian jadi gelap. Nah, ketika engkau membiarkan pikiranmu ya sia-sia itu dibiarin, maka akan pada stadium kedua pengertianmu jadi gelap. Saudara dengar orang dunia katakan, wah udah mata gelap dah dia. Nggak peduli dah, ini barang siapa, duit siapa. Ya, pokoknya gua pinjam online, gesek dulu, nggak peduli. Ini milik siapa, ya ini istrinya siapa, suaminya siapa, sikat terus, nggak peduli urusan belakang, nggak peduli. Nah itu kedua, stadium kedua seperti itu. Jangan sampai terjadi seperti ini, saudara. Banyak orang jatuhnya di stadium kedua, udahlah ngambil online, pinjaman online, akhirnya habis seperti itu. Makanya di Matius 6:23, jika matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Nah ini, hati-hati. Stadium kedua aja sudah dikatakan pengertian jadi gelap. Nah, saudara sekarang lihat, stadium ketiga dikatakan jauh dari persekutuan, hidup persekutuan dengan Allah. Artinya apa? Stadium ketiga, orang ini sudah mulai menarik diri keluar dari persekutuan dengan Allah. Karena dosa itu menjauhkan, dosa itu merusak hubungan dengan Allah. Dan mulai orang ini ketika diajak persekutuan, jangan dulu, gue lagi pusing nih, ntar aja gue beres, kebalik-balik, saudara. Justru engkau pusing datang sama Tuhan, betul? Bukan ntar gue hari ini lagi pusing, gue nggak ikut deh persekutuan, nggak ikut Zoom deh. Waduh, kebalik. Ya, sebab itu Adam lari. Ketika Adam berjatuh dalam dosa, dia lari menjauhi. Padahal firman Tuhan katakan Ibrani 10:25, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tapi ini ada satu hal yang enggak ditekankan, seringkali lupa. Ibrani 10:25, Bu, pelan-pelan dibaca. Ibrani 10:25. Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25. Ibrani 10 ayatnya yang ke-25, demikian bunyi firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Saudara, seringkali yang ditekankan kata kuncinya di mana? Jangan menjauhkan diri. Ya, menjauhkan diri, ya hari Tuhan semakin giat. Tapi nggak pernah dibahas kata-kata seperti dibiasakan oleh sebagian. Ya nggak apa-apa lah, gue nggak datang sekali, nggak apa-apa lah. Gue nggak datang sekali, ya namanya orang lagi punya kesibukan nih. Sekali pasti 2 kali. Dibiasakan. Ketika engkau tidak sakit, engkau bisa, tapi alasan. Nah ini bahaya. Jebakan iblis dibiasakan. Nah hari-hari ini, saudaraku, gereja sedang coba dipermalukan oleh dunia dan iblis. Apa yang dipermalukan? Dulu, orang yang sakit disuruh datang di gereja, maka didoain, sembuh. Karena tanda-tanda menyertai setiap orang percaya, betul? Sekarang mereka dilarang. Bu, sudah vaksin belum? Belum, masih pertama. Sorry Bu, jangan datang gereja. Bu Christine sudah booster? Belum. Batuk-batuk. Sorry, jangan ke gereja. Ya. Sedang dipermalukan, dibalik-balik, betul? Orang sakit nggak boleh ke gereja. Padahal firman Tuhan katakan kau harus datang ke gereja supaya sembuh.
Amin. Nah terus mau kemana kalau dilarang ke gereja? Mereka mau kemana? Halo? Nah, kalau gereja, kalau hamba Tuhan, sama-sama ngumpet kayak orang dunia. Lalu kapan kita bersaksi? Kapan kita berbeda? Nah saudara, kita ini imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Pertanyaan saya, kalau kita sama saja dengan orang dunia, kalau kita ya rata-rata, nggak ada lebihnya daripada kita, lalu orang mau tertarik sama kita itu gimana? Halo, kenapa kita dikatakan engkau lebih dari pemenang? Karena apa? Engkau akan dilihat orang ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang lebih. Karena kita itu supernatural, saudaraku, bukan natural. Halo? Ya? Kalau engkau rata-rata dengan orang dunia, mereka nggak tertarik kok. Coba lihat. Ratu dari Sheba datang. Melihat Salomo, dia geleng-geleng kepala. Aduh, separuh aja pengertian gue gak nyampe. Sekarang gue lihat sendiri, ternyata luar biasa. Orang kafir, ratu kafir itu bilang, terpujilah Allahmu. Dia katakan, puji Tuhan. Bayangin. Lihat hikmatnya Salomo seperti itu. Dan harusnya seperti itu. Kita itu lebih. Roh yang unggul. Jadi bukan biasa-biasa, saudaraku. Kalau engkau menyadari bahwa engkau ini luar biasa karena Tuhan di dalammu, maka engkau akan menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Nah, saudara, sekarang ini misalkan, ya, ini Pak Nikolas. Lalu pada waktu Pak Nikolas berkhotbah di satu tempat, Pak Nikolas dikatakan begini, waduh Pak, wah luar biasa khotbah Bapak dan sebagainya. Biasanya orang ngomong apa? Ayo, Pak Derikson ketika orang kata, waduh Pak, luar biasa Pak. Wah, Bapak, saya jadwal lagi ya Pak, luar biasa. Bapak ngomong apa biasanya? Puji Tuhan. Nah ini bukan saya, ini Tuhan. Oh, iya. Betul? Emang siapa yang ngomong itu lu? Betul. Mestinya kita katakan begini, saudaraku. Terima kasih, puji Tuhan, gitu aja. Karena kita tahu Tuhan mau memamerkan kita, roh yang di dalam kita itu mau memunculkan kuasanya supaya melalui hidup kita, namanya dipermuliakan. Gak usah merasa, oh bukan saya nggak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Emangnya siapa lo? Gua nggak muji lo. Haleluya. Yang wajar. Asal kita mengerti di luar kita, di luar Kristus, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Cukup. Makanya hamba Tuhan jangan berlebih-lebihan. Oh bukan saya, ini kemuliaan. Tuhan mau pamerkan kita. Amin. Ya wajar. Asal kita mengerti. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tapi saudara sedang dipermuliakan oleh Tuhan lewat pelayananmu dan sebagainya. Karena engkau punya roh yang unggul. Oke, itu stadium yang ketiga. Yang keempat, saudaraku. Tadi yang ketiga kan? Jauh dari persekutuan dengan Allah yang ketiga tadi. Sekarang yang keempat, ayat 18c. Dari Efesus 4, 18c, hatinya jadi degil. Betul tadi? Ya. Jadi 18c, hatinya degil. Artinya keras. Ya, hatinya degil, keras, tegar. Hati-hati, saudara. Anak Tuhan, bukan kita nggak bisa berbuat dosa, nggak bisa jatuh dalam dosa, tetapi diperingatkan, Ibrani 3 ayat 13, mari baca, Ibrani 3, 13. Minta tolong dibaca. Ibrani pasal 3. 13. 13 ya, Pak? 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari
selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Jadi ketika kita melakukan dosa atau jatuh dalam dosa, itu membuat hatimu itu tegar. Berbuat dosa 2 kali, itu lapisnya udah lapis 2. Makin tebal, akhirnya apa? Kok kehilangan kepekaan lagi? Hatimu tegar. Jadi kenapa Tuhan katakan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang? Karena apa, saudaraku? Bukan Tuhan nggak ngampuni kepada wanita yang berzina itu. Aku pun tidak menghukum kamu. Pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Ya. Kalau dia lagi tak ketahuan dia berbuat dosa lagi, Tuhan ngomong sama. Anakku, aku tidak menghukum kamu sebab aku sudah dihukum. Ya, untuk kamu. Jangan berbuat dosa lagi itu apa? Supaya keadaanmu nggak makin buruk, saudara. Hatimu tegar. Dan ingat baik-baik, setiap hari nasihati, bukan seminggu sekali. Amin. Karena itu membuat engkau tegar di situ, keras hati. Akhirnya nggak suka dengan firman, nggak suka dikit-dikit ngomong, lu jangan khotbahin gue deh. Lu lihat dirimu sendiri aja. Nah, dia udah mulai hatinya dekil, saudara. Sekarang stadium kelima, saudara, 19a. Tolong Bu, Efesus 4, 19a. Efesus pasal 4, ayat yang ke-19. Efesus 4, ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi stadium kelima adalah perasaannya jadi tumpul. Apa itu maksudnya? Ya sudah kehilangan takut lagi berbuat dosa. Dia mulai terbiasa, dia sudah mulai kehilangan rasa malu. Ketahuan orang ya nggak apa-apa. Ya, biasa semua orang juga lakukan seperti itu. Udah kehilangan. Hatinya tumpul. Perasaannya tumpul. Nah, saudara, ada satu ayat yang luar biasa. Amsal 23 ayat 35. Amsal 23, 35. Pelan-pelan ya bacanya. Amsal 23, ayatnya yang ke-25 ya Pak? Ya, 35 Bu, 35. 35, iya. Ayat terakhir dari Amsal 23. Amsal 23 ayat 35, engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Ini saudara. Jadi, ya perasaannya udah jadi tumpul, saudara. Hati-hati, itu stadium kelima. Hati-hati, nggak takut lagi berbuat dosa. Dia merasa bahwa sudah nggak malu lagi. Saudara, ini yang terjadi. Jangan merasa kebal. No. Ya. Itu stadium kelima, sekarang yang ke-6. Ayat yang ke-19b. Dia mulai menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu. Apa yang dimaksud menyerahkan diri kepada hawa nafsu? Saudara, ini saya katakan orang yang jatuh ke dalam dosa. Jatuh. Artinya begini, saudara. Kalau kita seringkali ya doa Bapa kami, ya, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi dia masuk sendiri. Dan akhirnya ketika dia nggak tahan, mulai dia katakan, ya terjadilah kehendak-Mu Tuhan. Nah ini. Ya gimana? Dia jatuh dalam dosa. Akibat hati-hati, makanya dalam 1 Korintus 10, 12. Tolong dibaca, 1 Korintus 10, 12. 1 Korintus 10, ayatnya 12. Yang ke-12. 1 Korintus 10 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah, supaya ia jangan jatuh.
Amen. Nah, saudara, kesalahan selama ini dibalik-balik, ya. Ketika seseorang itu menghadapi mungkin bahaya percabulan, dia lawan itu. Betul? Enggak, aku kuat, aku lawan itu. Percabulan. Keluar, pergi kamu. Tapi ketika menghadapi iblis, dia lari. Kebalik-balik. Firman Tuhan, lawanlah iblis, maka iblis lari. Tapi apa? Jauhi dirimu dari percabulan. Jauhkan. Yusuf itu lari, saudaraku, lari keluar. Biar bajunya dilepas, ya sudah, dia lari keluar. Banyak orang jatuh, lari di tempat, saudara. Nah, itu dia jatuh. Jangan coba lari di tempat, engkau jatuh. Makanya jangan dibalik-balik. Ya, lari iblis, dia lawan, dagingnya dia jatuh, nggak bisa, nggak kuat. Amin. Ya, jadi itu menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Ini bicara jatuh dalam dosa. Nah, stadium ke-6. Ini klimaksnya stadium ke-7. 19C. Apa tadi 19C? Boleh diulangi, Bu? 19C. Udah Di klimaks. Efesus 4 tadi ya, Pak? Ya. Di Efesus 4. Efesus 19. 4 ayat 19c, Efesus pasal 4 ayat yang ke-19, 19c itu berbunyi demikian. Mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya. Jadi tadi dia menyerahkan diri kepada hawa nafsu, ini jatuh. Ya sudahlah, gua nggak tahan lah. Sekarang bukannya malah jatuh, malah cari mangsa. Dia mengerjakan dengan serakah, bukan jatuh lagi. Dia dikatakan hidup dalam dosa. Kalau tadi itu jatuh dalam dosa, ini malah bangga, saudara. Ya, dia malah saja dia pamerkan terang-terangan, lu banci lu laki-laki, lu semua orang kerjakan seperti itu. Ya ampun. Sudah gitu dikatakan kepada segala macam kecemaran. Artinya apa? Dia sudah nggak puas. Dia naikkan tingkatnya terus. Ya, saudaraku, orang yang seperti ini ibarat itu dia minum air laut. Dia haus, minum air laut, dia tambah haus, dan akhirnya apa? Dia nggak bisa lepas. Ingat, dosa itu progresif. Jangan tunggu sampai point of no return. Ya, kalau saudara sudah point is no return, saudara sudah lupa, takutnya ingat nikmatnya. Hati-hati. Saudara, jujur, saya dulu pernah ngalami seperti ini. Tahun 75 saya keluyuran di Banteng, lapangan Banteng. Kalau Tuhan tidak saya, habis. Masih ingat kesaksian saya ditampung orang tukang pijit laki-laki di daerah Ciracas, saya duduk di pinggir jalan, tahu-tahu ada kucing lari ditabrak oleh truk all diesel kuning, ya. Akhirnya saya penyayang binatang, saya ambil, saya katakan mau saya tolong, ternyata kucing itu remuk, saudaraku, karena truk yang jalan. Dan saya kan dipermandikan mulai kelas 4 SD. Mungkin sama-sama Pak Nikolas ini ya, latar belakangnya. Kita di Katolik ya, saya dipermandikan, oke. Ya. Jadi kucing itu saya pegang, saudaraku, krepek-krepek sudah hancur dalamnya. Baru teringat, saudaraku, kalau ada Tuhan Yesus, bisa sembuh nggak? Kucingnya lompat lari, saudara. Besoknya ke gereja lagi. Oh, Mbak, saya nggak diselamatkan seperti itu, udah nggak tahu, walaupun tetap jatuh bangun. Nah, hati-hati, dosa itu progresif, makanya jangan tunda-tunda, ya, jangan tunda-tunda. Nah, saudara, saya menyadari karena banyak terjemahan bahasa Indonesia ini kurang pas. Coba lihat, saudara, Efesus 4, 26-27. Efesus 4, 26-27.
Efesus 4 ayat 26 dan 26-27. ayatnya yang ke-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya. Jadi apa saudaraku? Ya kalau kamu marah jangan tidur sambil marah dong. Nanti kamu tidur sama iblis. Kan terjemahnya orang-orang begitu khotbahnya. Ya. Oke? Karena memang terjemahan bahasa Indonesia seperti itu. Jangan kamu seperti itu ya. Tapi kalau saudara King James Version, be you angry. Cepat marah. Jangan ditunda-tunda. Yang satunya jangan marah, yang satunya marahlah dengan segera. Ini bukan bicara marah sama manusia. Jangan beri kesempatan pada iblis. Jangan nunggu parah. Ya, sakit penyakit apapun juga itu tolak dalam nama Yesus. Jangan nunggu matahari terbenam sampai engkau nggak bisa lagi keluar, point of no return. Nah, seringkali anak-anak Tuhan itu cuman begini, ya deh, tarsok, ntar besok, terus begitu. Ya nggak bisa keluar dia. Nah, saudara jelas? Nah, 7 stadium ini yang membuat kita jatuh. 7 stadium ini membuat kita hancur. Amin. Amin. Nah, itu saudaraku. Hati-hati. Hari ini kita sudah belajar. Kalau sampai orang itu tidur, dia nggak bisa dibedain, saudaraku. Dan terang Kristus nggak ada pada dia, dia sama dengan orang mati di situ. Orang mati. Dan dia terpuruk, makin terpuruk. Dan engkau tidak mempermuliakan Tuhan, tapi mempermalukan Tuhan. Dan akhirnya apa? Hidupmu pasti hancur. Makanya kita diingatkan ada 7 stadium. Awalnya pintu masuknya lewat pikiran yang sia-sia, engkau biarkan. No! Hati-hati, pikiran sia-sia, taklukkan kepada Kristus. Dan yang kedua, pengertianmu jangan sampai jadi gelap. Oke? Jadi saudara harus mengerti sungguh-sungguh. Yang ketiga, jauh dari persekutuan, jangan sampai engkau karena banyak Zoom sekarang ini, udahlah nggak apa-apalah sekali-sekali. Hati-hati. Engkau mulai membiasakan. Dunia sedang apa? Mempermalukan gereja Tuhan. Dibalik-balik ya. Orang sakit nggak boleh ke gereja. Yang keempat, hatinya dekil, keras. Karena tipu daya dosa. Yang kelima, perasaan jadi tumpul, mulai nggak takut lagi, nggak punya rasa malu, ya kesana kemari, ya di mana ada teman di situ tempat cari hutang, nah, misalkan begitu, ya. Jadi malu lagi, ya perasaannya tumpul, dan hati-hati. Setelah itu menyerahkan diri kepada hawa nafsu, padahal firman Tuhan dalam Roma 6:13, jangan kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada itu, jangan. Tapi dia menyerahkan, ini jatuh dalam dosa. Dan yang terakhir, malah mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran cari mangsa. Ya sudah, dia akan ditarik ke bawah. Dan disitulah hidupmu akhirnya makin terpuruk. Dan kau akan tidur, kau akan jatuh di situ. Baik saudaraku, kiranya ini memberkati kita semua. Hari-hari ini mungkin saudara bisa pakai ini untuk menolong teman-teman kita yang dalam pandemi ini benar-benar mereka dalam posisi stadium keberapa, saudara ingatkan, awas lu, stadium keberapa kamu. Ya, biarlah ini jadi. Haleluya, amin. Saya serahkan kembali. Silakan, moderator. Host. Pak Derikson. Halo. Pak Derikson. Ya, halo. Ditutup dalam doa dulu, Pak Pendeta Johannes. Ya. Baik. Yuk kita doa. Terima kasih Tuhan untuk peringatan-Mu buat anak-anak Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan. Dan kami tahu di dalam kami ada Roh-Mu yang luar biasa. Di dalam kami ada natur dari Bapa sendiri. Kami ini garam. Ya, kami nggak pernah berdoa Tuhan jadikan kami garam dan terang. Tapi kami ini garam dan terang. Tinggal kami melakukannya. Oleh sebab itu Bapa, kami percaya Roh Kudus akan menolong kami.
Ingatkan kami, supaya kami tidak jatuh dalam 7 stadium ini, dan akhirnya hidup kami terpuruk, tidak bisa dibedakan dengan orang-orang yang belum lahir baru. Dan kami percaya firman Tuhan tidak sia-sia dimeteraikan, dan sungguh-sungguh kami boleh pakai senjata ini untuk mengingatkan teman-teman kami, orang-orang yang datang untuk konseling dengan kami, supaya mereka menyadari mereka dalam posisi stadium yang keberapa. Mereka tidak terus berjalan dan akhirnya mereka jatuh. Tolong Tuhan, supaya dengan firman ini kami dikuatkan, kami juga boleh jadi berkat buat orang lain. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Amin. Ya, haleluya. Terima kasih teman Tuhan yang sudah berkati kita. Pujilah Tuhan, sungguh-sungguh kita sungguh dikoreksi, bahkan dituntun dalam kebenaran. Sungguh luar biasa ya pencerahan. Dan sebelum kita bincang-bincang, kita akan berdoa syafaat dulu, dipimpin oleh Ibu Pendeta Messi. Satu pujian dari hambanya Bapak Pendeta Nikolas. Kita akan berdoa syafaat, nanti kita lanjutkan dengan bincang-bincang. Silakan Pak Evangelis Nikolas Liang. Shalom. Ya, satu lagu. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Silakan, host kembali. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk hari ini. Tuhan masih berikan kami kesempatan lagi untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang datang mengingatkan kami kembali Tuhan, bahwa kami harus bangun Tuhan, kami harus bangkit Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus, tolong kami Roh Kudus, karena kami tidak dapat dengan kekuatan kami, tetapi Roh Kudus yang membantu kami, menguatkan kami, mengingatkan kami, supaya kami boleh jadi garam dan terang Tuhan dimanapun Tuhan utus kami untuk menjadi berkat, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, dan banyak jiwa dimenangkan untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, memberkati Pak Yohanes Raharjo Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau akan pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Berikan hikmat-Mu, urapan Tuhan mengalir di atas kehidupannya ya Bapa. Supaya Tuhan, banyak rahasia-rahasia firman Tuhan yang dibukakan ya Tuhan. Dan banyak orang yang boleh Tuhan mengerti rahasia-rahasia firman-Mu di dalam kehidupan kami semua ya Bapa. Berkati kesehatannya ya Bapa, berkati rumah tangganya. Kami bersyukur
kalau Tuhan sudah menyembuhkan istrinya ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kesembuhan itu sempurna adanya Tuhan. Engkau yang memberi organ tubuh sempurna Bapa. Dan tidak ada penyakit yang tidak dapat Tuhan sembuhkan. Karena Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib ajaib ya Tuhan. Bagi Tuhan istri dari Pak Yohanes Raharjo ya Tuhan. Dan kami akan mendengar kesaksian yang luar biasa. Bahwa mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga Tuhan Yesus Pak Komingguan sebagai gembala FM Tuhan. Berikan juga kesehatan, kekuatan. Berikan hikmat-Mu ya Bapa untuk membawa kami untuk lebih lagi Tuhan. Mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati kesehatan, kekuatan, berkati damai sejahtera sukacita, berkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa, berkati pelayanannya ya Bapa, dan apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kami juga berdoa untuk Pak Hendra, kami berterima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menyembuhkan Pak Hendra, dan kami percaya kesembuhan itu sempurna adanya, karena Engkau dokter di atas segala dokter, dan Engkau berkata oleh bilur-bilur Yesus, Pak Hendra sudah sembuh ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita Allah melimpah di dalam kehidupan Pak Hendra, memberkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Anaknya juga ya Tuhan yang belum punya anak, kami percaya Tuhan, Engkau sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin ya Tuhan. Karena firman-Mu berkata beranak cucu penuhilah bumi, dan kami percaya Tuhan tahun ini tahun mujizat Tuhan buat anaknya Pak Hendra, dan biar semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati juga Pak Nikolas, memberkati Pak Derikson, memberkati juga Tuhan Yesus Pak Yohanes, memberkati juga Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Pak Joni ya Tuhan, mereka yang selalu membantu Tuhan di dalam Tuhan Yesus ibadah family ministry ini. Kami percaya Tuhan, jerih payah mereka dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Apa yang mereka lakukan Tuhan, Tuhan memperhitungkannya ya Bapa. Berkati kesehatan, kekuatan, berkati rumah tangga mereka, berkati Tuhan Yesus anak cucu mantu mereka dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kami yang ada pada sore ini Tuhan di dalam ibadah, karena kami pegang firman-Mu Tuhan. Cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu, maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami, dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu Tuhan, dan setiap firman yang kami perkatakan itu terjadi dalam hidup kami, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anaknya dari Ibu Christine ya Tuhan. Tuhan Yesus, kalau 1 jam ini lagi dia akan mengikuti ujian. Dan hikmat-Mu, urapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada perbedaan Tuhan antara anak-anak Tuhan yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Karena kami tahu kepintaran, kecerdasan itu hanya dari-Mu. Dan kami percaya dia akan lulus dengan nilai yang luar biasa, karena Tuhan yang Tuhan yang diharapkan itu Tuhan yang besar dan luar biasa. Dan ada kesaksian yang luar biasa bahwa benar Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan orang yang berharap dan bersandar kepadamu. Memberkati juga Tuhan Yesus setiap kami yang ada di FM ini Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami berdoa untuk Opung Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Lydia. Kami berdoa untuk Ibu Grace Tuhan. Kami berdoa buat yang lain-lain ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati mereka. Engkau berkata sampai putih rambut mereka, Engkau tetap Allah yang menggendong mereka ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka damai sejahtera, sukacita Allah melimpah di dalam kehidupan mereka. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan Ibu Adeline dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga berikan sukacitamu, berikan Tuhan Yesus damai sejahtera, sekalipun saudaranya Tuhan sudah panggil, tapi kami tahu Tuhan, Engkau berkata Tuhan, mati itu adalah keuntungan bagi setiap anak-anak Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan, setiap doa-doa kami Engkau dengar dan Engkau jawab. Kami juga mau beruntuk bangsa negara kami, pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini Tuhan, tolong bangsa ini ya Bapa, supaya bangsa ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bangsa ini Tuhan Yesus
boleh Tuhan Yesus diubah oleh Engkau ya Tuhan. Kami berdoa banyak Tuhan, orang-orang yang belum mengenal Engkau di bangsa ini. Tuhan, biar setiap mulut akan mengaku Engkau, setiap lutut akan bertelut. Hanya Yesus Kristus, Juru Selamat, yang dapat menyelamatkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan. Beri roh takut akan Tuhan. Biar mereka memimpin bangsa ini dengan takut dan gentar akan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, dan setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk dokter-dokter, untuk suster-suster. Tuhan juga berikan mereka kesabaran, berikan hikmat-Mu ya Bapak untuk merawat setiap pasien Tuhan yang Tuhan sudah Tuhan Yesus sediakan bagi mereka ya Bapak. Tuhan, dan Tuhan pakai mereka ya Bapak supaya setiap apa yang mereka putuskan, obat atau apapun Tuhan, itu mendatangkan kebaikan Tuhan, mendatangkan kesembuhan untuk setiap pasien-pasien yang mereka rawat ya Bapak. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau akan berikan mereka damai, sejahtera, sukacita dalam melayani setiap pasien-pasien ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan setiap kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Karena kami sadari Tuhan, tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan lakukan perkara-perkara yang besar. Karena itu firman-Mu ya Tuhan. Dan kami mau selalu memperkatakan firman di dalam setiap mulut kami Tuhan. Maka itu akan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di seluruh muka bumi. Tuhan berkati mereka. Berikan mereka hikmat-Mu. Berikan mereka urapan Tuhan. Mujizat-mujizat terjadi dalam pelayanan mereka. Dan dimanapun Tuhan utus mereka, Tuhan pakai mereka ya Bapa. Biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berikan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita bagi mereka Bapa, bahwa mereka layani itu Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan pada sore hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberi kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai Bapak, Ibu, anak, mantu, di dalam pekerjaannya, dibuatnya selalu berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai Bapak, Ibu, anak, mantu di dalam pelayanan. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan, dan ditinggikan. Yang sudah terima berkat, setuju, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bu Messi, terima kasih Pak Pendeta Komingguan, Tuhan berkati. Amin, amin. Ya, terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Johannes Larjo ya, yang sudah memberkati malam ini ya. Maafkan saya terlambat tadi ya, karena harus ngasuh cucu ya. Jadi setiap hari cucunya itu masih kecil, baru 3 bulan ya. Susternya berhenti, jadi belum ada penggantinya Pak ya. Minta maaf ya, minta dimaafkan ya. Luar biasa hari ini ya. Kita memang harus bangkit ya dari antara orang mati ya. Banyak anak Tuhan itu, maaf kata ya, sudah kenal 5L tuh Pak. Leti, lesu, letoy, lemot, loyo ya. Tapi nggak ada, di family ministry nggak ada yang seperti itu ya. Ada sebuah lagu yang mengatakan gini, bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Jangan bilang kita buat iblis gemetar, tapi kita buat iblis terkapar. Kalahkan ibu dayanya dengan kuasa namanya. Amin. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Ya, kita harus teguh di dalam kasih Tuhan, di dalam firman-Nya ya. Makanya kalau setiap hari kita bagaimana kita bisa kuat, itu baca firman setiap hari, renungkan, hayati itu firman ya, masuki di dalam
pikiran, alam kita ya, dalam hati kita, sehingga itu menjadi senjata yang ampuh untuk kita tidak bisa jatuh di dalam segala apapun hal-hal yang kita diinginkan oleh Tuhan, yaitu hal-hal yang berdosa ya. Kenapa kita bisa bisa bangun tembok ya? Itu karena Yakobus 4 ayat 4 ya. Karena kita terikat oleh mamon, itu sama juga kita membangun tembok perpisahan kita dengan Tuhan. Hati-hati ya. Kadang-kadang manusia ini kan nggak puas dengan diri sendiri ya. Mau kaya, lebih kaya lagi ya. Mau besar, lebih besar lagi. Nah ini yang repot ya. Kita harus apa yang menjadi teladan Yesus, kita tetap rendah hati, ya, tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita, karena kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Terima kasih untuk kampanye, Bapak Pendeta Johannes Suharjo. Kita selalu sepakat berdoa untuk istri Bapak ya, untuk Bapak juga semuanya sehat, semuanya diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Amin. Ya, silakan teman-teman mau bincang-bincang, silakan Pendeta Derikson Sijabat untuk pandu bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat namanya Pak Pendeta Komingguan. Sehat selalu, juga untuk cucu, anak, semuanya. Terima kasih Pak Pendeta Johannes Raharjo. Kalau Bapak sampaikan firman Tuhan, jantung saya berdebar-debar selalu Pak. Puji Tuhan. Apalagi Bapak katakan tadi stadium tadi kena semua ini sama saya. Untungnya yang ketujuh belum kena ini saya Pak. Karena di tempat saya bukan 7 stadium lagi Pak, udah 8 stadium. Gereja pun mau diangkat Pak. Jadi saya terberkati. Nanti mungkin teman-teman kalau saya terlalu banyak ngomong, teman-teman nggak kebagian. Saya pencerahan tadi terhibur ya. Karena Bapak katakan tadi, kalau kita dipuji orang, karena kita bisa memberkati orang melalui pelayanan kita, jangan ada perasaan bersalah, jangan perasaan mencuri kemuliaan Tuhan. Sementara sampai sekarang saya sering kali merasa bersalah gitu, sampai ke rumah, kalau ada orang yang mengatakan, wah Bapak luar biasa, begini-begini, saya merasa sampai di rumah, saya udah dapat upah saya, karena firman Tuhan katakan kalau orang sudah memuji engkau, di dunia engkau tidak ada upah lagi di surga. Ternyata bahwa tadi memberikan pencerahan, ternyata Tuhan mempromosikan kita, ternyata Tuhan mengapakan kita, mengorbitkan kita. Terima kasih pencerahannya Pak, jadi saya tidak merasa bersalah lagi. Ya silakan buat teman-teman yang ingin ini, silakan Bu Christine Kelvin dari Prancis, silakan Bu. Shalom. Terima kasih kesempatan Jabat. Terima kasih Pak Yohanes. I am really excited ya dengan pencerahan-pencerahan ini. Selalu saya melihat kalau Bapak buat satu renungan itu pasti ada angka 7-nya. Saya nggak tahu ini melekat banget ya. Saya catat dari semua yang Bapak udah kasih di waktu di KF selalu sampai di angka 7. Saya nggak tahu apa yang menyebabkan. Tapi saya tidak konsentrasi di situ. Saya cuma mau ini tadi ada pesan Bapak di terakhir bahwa sampaikan ini karena ini semua adalah untuk orang yang percaya. Orang yang tidur itu adalah orang yang percaya, tetapi mereka ada di antara orang yang mati. Ya. Selanjutnya tingkatan yang selanjutnya kepada orang yang mati ya. Seorang orang mati tetapi karena mereka belum tahu siapa Yesus. Nah, saya masih di tingkatan bagaimana cara saya menyampaikan ke 7 stadium ini kepada teman-teman sesama orang percaya, khususnya hamba Tuhan. Nah, seringkali kita tertekan dengan adanya ini. Mereka selalu melabelkan, kamu menghakimi, emangnya kamu udah lebih baik dari aku, gitu loh Pak. Ya, jadi padahal kan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi ya Pak. Nah ini bagaimana sih supaya kita bisa ngebedain dan orang itu mengerti bahwa kita sedang mengasihi dia dan kita menegur ketika dia ada di stadium-stadium seperti ini. Nah kalau juga ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saya tertarik dengan stadium yang kelima, Pak. Ini di tengah-tengah dia ya, antara 3, 4 sampai 7. Jadi perasaan yang sudah tumpul, Pak.
Nah, Bapak melihat saya dari sini ya, dari Prancis ini, mereka kan hamba-hamba Tuhan. Saya diambil untuk menjadi apa ya? Kalau ada persekutuan doa, saya selalu diminta untuk menjadi leader ya. Nah, yang menjadi pertanyaan mereka sangat tertarik sekarang dengan hamba-hamba Tuhan di Indonesia. Tapi akhir-akhir ini saya disuguhkan dengan apa, Pak? Mari kita doakan hamba-hamba Tuhan dari Indonesia. Saya bilang siapa lagi nih? Nah, tersebutlah nama SI berlawanan dengan JT, dan yang terakhir adalah GL yang apa namanya ya, dalam tanda kutip kok mereka orang ini seolah-olah berpihak kepada yang tidak mengasihi anak-anak Tuhan. Nah, ini mereka, ayo kita bawa dalam doa. Dan saya bingung dalam posisi ini, Pak. Bagaimana saya harus mendoakan? Apakah perasaan mereka ini yang melakukan hal itu sudah tumpul, Pak? Karena itu menjadi perhatian dunia rupanya. Karena kan ada di YouTube, Pak. Ya, menjadi perhatian dunia. Dan kalau saya sendiri, saya dihadapkan dengan ini, saya malu sebenarnya, Pak. Karena itu menjadi perhatian hamba Tuhan kok berkelahi. Hamba Tuhan bertengkar dan itu disiarkan, ya Pak. Nah, menurut Bapak perasaan mereka sudah tumpul atau gimana, Pak? Dan hamba Tuhan yang kedua, ada yang judulnya takluk akan 47 miliar. Ya, thank you, Pak.